menyampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, Allah Muhammad, karena berkat Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW kita terbebas dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan kita menjadi pelaku di dalamnya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Oscar Haris. Saya merupakan salah satu dosen pada prodi Diploma 3 dan Strata 1 Teknik Mesin Universitas Nusa Tenggara Sukabumi. Di mana di prodi Diploma 3 dan Strata 1 Teknik Mesin Universitas Nusa Tenggara, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu elemen mesin 1, di mana elemen mesin 1 ini jumlah SKS-nya adalah 2 SKS semuanya teori. Lalu di dalam pembelajaran elemen mesin 1 ini capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah merupakan satu, mahasiswa mampu memahami konsep elemen mesin, konsep perancangan elemen mesin dan kegagalannya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang macam-macam komponen-komponen elemen mesin, baik itu sambungan, poros, pegas maupun perubahan-perubahannya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa kekuatan material elemen mesin. Nah, untuk mata kuliah elemen mesin 1 sendiri, saya akan mendeskripsikan apa itu mata kuliah elemen mesin 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan konsep dan tahapan sebuah perancangan elemen mesin, mulai dari gagasan sampai menjadi sebuah kotak baru. Nah, mata kuliah ini juga mengajarkan prosedur dalam merancang elemen mesin yang meliputi prosedur perancangan sambungan buket, sambungan welding atau sambungan las, beserta teori-teori kegagalannya dan juga proses perencanaan gas. Nah, selain itu juga mata kuliah ini memberi pemahaman kepada mahasiswa dalam menganalisis kekuatan material dari berbagai macam elemen mesin yang telah dirancang. Nah, di dalam mata kuliah ini ada beberapa materi pembelajaran yang bisa saya resume sesuai dengan pertemuan di dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama itu adalah pendahuluan atau masuk ke dalamnya kotak kuliah dan pembahasan tentang pengantar sambungan buket. Lalu yang kedua ada perancangan dan analisis kegagalan sambungan buket itu sendiri. Yang ketiga, konsep perancangan dan pembebanan. Yang keempat, pengantar sambungan pasak. Yang kelima, perancangan sambungan pasak dan analisis kegagalannya. Yang keenam, pemilihan dan karakteristik sambungan pasak. Yang ketujuh, pengantar sambungan welding. Yang kedelapan, perancangan sambungan welding dengan pembebanan. Yang kesembilan merupakan pengantar sambungan baut. Yang ke-10, jenis-jenis pembebanan pada sambungan baut. Yang ke-11, analisis kegagalan sambungan baut akibat pembebanan yang ada. Yang ke-12, perancangan poros dengan pembebanan statik dan dinamik. Yang ke-13, analisis kegagalan poros akibat pembebanan. Dan yang ke-14 itu adalah pengantar pegas. Nah, di dalam proses pembelajaran elemen mesin 1, saya di prodi dan di Universitas Nusa Tenggara sendiri menggunakan aplikasi sistem pembelajaran, yaitu aplikasi Edlink dan Siakat, di mana aplikasi Edlink ini semua informasi terkait pertemuan-pertemuan pembelajaran, mulai dari materi, mulai dari tulis tugas, semuanya di upload ke Edlink dan mahasiswa bisa mengakses aplikasi Edlink tersebut. Lalu ada lagi satu, yaitu aplikasi Siakat yang merupakan sistem akademis, di mana di dalam sistem aplikasi tersebut semua kegiatan-kegiatan yang terkait pembelajaran itu terrekod di aplikasi Siakat sendiri. Nah, di dalam pembelajaran dan pengajaran mata kuliah elemen mesin 1 ini,
saya menerapkan inovasi, strategi, dan metode-metode pembelajaran. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk bisa memberikan sebuah hasil pembelajaran yang baik, yang efektif, dan bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh saya dalam setiap pertemuannya itu menjadi sebuah pembahasan yang membuat mahasiswa tidak merasa keberatan, tidak merasa susah dalam mempelajarinya. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah elemen fisika ini adalah yang pertama itu dalam bentuk kuliah umum atau ceramah, di mana saya memberikan materi-materi pembelajaran elemen mesin yang mencakup 14 kali pertemuan. Metode ini dianggap cukup efektif dan efisien untuk sebuah transfer ilmu, di mana metode ini sebenarnya metode yang umum digunakan dalam metode pembelajaran. Namun di dalam metode pembelajaran yang saya terapkan di metode ceramah ini, saya lebih terapkan dengan metode-metode yang friendly, yang bisa mengarah ke pembahasan permasalahan, bisa mengarah ke pembahasan studi kasus. Juga saya menerapkan diskusi dalam setiap pembahasannya, baik diskusi dalam setiap pemaparan materi saya maupun diskusi khusus yang saya ciptakan atau yang saya buat di dalam kelompok-kelompok mahasiswa, sehingga dalam diskusi itu mahasiswa bisa mengulang kembali atau mengulas atau bisa memperbarui, dan aku juga bisa menerapkan dalam pembahasan studi kasus dari materi yang saya bahas. Lalu di dalam strategi pembelajaran yang saya sampaikan, dalam beberapa konteks saya menyiapkan materi ajar berdasarkan buku acuan dan kajian-kajian di jurnal ilmiah terkait, di mana buku acuan yang saya ambil dari buku ajaran itu adalah saya mengambil buku yang memang cukup kompeten untuk menjadi acuan saya dalam mengambil referensi materi-materi pembelajaran. Lalu materi ajar yang saya berikan itu sesuai dengan RPS yang memang sudah dischedulkan setiap minggunya, sehingga capaian-capaian pembelajaran dan pada setiap minggunya diharapkan bisa tercapai dengan pembahasan materi yang saya berikan. Berikutnya metode yang saya terapkan dalam pembelajaran elemen mesin saat ini adalah metode inovasi. Di dalam metode inovasi saya menerapkan sebuah pembelajaran dengan menyertakan alat peraga pada masing-masing materi. Misalnya contoh, saya senantiasa berusaha menerapkan alat peraga yang berhubungan dengan materi yang saya berikan dalam setiap minggunya. Misalnya dalam perancangan atau dalam pengantar sambungan welding, saya senantiasa menerapkan baik itu dalam simulasi maupun dalam benda sebagai alat peraga, di mana benda tersebut menyerupai jenis-jenis material yang akan disambung dalam proses pengelasan ataupun dalam proses welding. Nah, metode-metode ini senantiasa saya terapkan di dalam setiap pembahasannya, sehingga mahasiswa dalam menerima materi yang saya berikan senantiasa tidak mengawang-awang atau tidak berhalusinasi atas pembahasan yang saya sampaikan, karena memang saya terapkan atau saya sertakan juga dengan alat peraga, sehingga itu cukup efektif untuk mahasiswa bisa memahami setiap materi yang saya berikan. Nah, di dalam pembelajaran elemen mesin ini saya menerapkan teknis pelaksanaan perkuliahan ini dengan metode pembelajaran daring dan hybrid, di mana metode pembelajaran ini diterapkan dalam kondisi masa-masa pandemi. Kita ketahui hampir 2 tahun negeri kita dilanda masa-masa pandemi, sehingga hal itu berdampak pada sistem pembelajaran yang ada di kampus kami. Sehingga di dalam masa pandemi ini metode pembelajaran yang kami terapkan adalah metode
daring dan kombinasi antara daring dan tatap muka dalam bentuk hybrid. Nah, di akhir-akhir masa-masa pandemi, pemerintah sudah mulai menerapkan sistem tatap muka, tapi sifatnya tidak 100%. Sehingga dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu, dalam beberapa pertemuan-pertemuan tertentu, kami diwajibkan untuk memberikan materi pembelajaran dalam bentuk tatap muka langsung dengan sistem hybrid, di mana sistem hybrid tersebut mahasiswa yang diperkenankan untuk bisa hadir di kelas itu hampir kurang lebih 50%, dan 50%-nya lagi bisa mengakses dalam bentuk online, di mana tatap muka tersebut bisa diintegrasikan dengan online, sehingga mahasiswa yang tidak hadir di kelas itu bisa mengakses ke sistem online dengan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, adapun sistem pembelajaran di masa pandemi ini yang dilakukan dengan pembelajaran online serta dikombinasikan dengan hybrid, itu teknis pelaksanaannya adalah satu, pertemuan pertama itu dilakukan dengan live session, di mana mahasiswa bisa mengakses pembelajaran dengan sistem online dengan aplikasi Zoom. Nah, di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6, metode pembelajarannya adalah metode e-learning, di mana kami, para dosen, termasuk saya, memberikan beberapa materi-materi ya, yang diupload ke dalam sistem pembelajaran online, yaitu sistem e-learning, mana mahasiswa bisa mengakses materi-materi yang diupload oleh para dosen termasuk oleh saya, di mana materi yang diupload atau materi yang diberikan dalam pembelajaran kelas e-learning di minggu kedua sampai minggu ke-6 adalah materi pembelajaran itu sendiri, yang kedua adalah lecture note, yang ketiga adalah kuis, dan yang keempat adalah tugas. Lalu yang terakhir adalah video pembelajaran yang di-upload ke sistem e-learning, sehingga mahasiswa bisa mengakses video pembelajaran yang diberikan oleh saya, terus mahasiswa juga bisa mengakses materinya serta lecture note. Cara ini dianggap cukup efektif di masa pembelajaran online pada masa-masa pandemi. Lalu di pertemuan ke-7 ada pertemuan live session, di mana live session itu adalah pertemuan langsung secara online dengan aplikasi Zoom ataupun aplikasi Google Meet. Di minggu ke-8 ada UTS, lalu di minggu ke-9 sampai ke-14 itu dilanjutkan dengan metode e-learning, dan di minggu ke-15 itu kembali lagi live session, dan di minggu ke-16 adalah UAS. Nah, dengan mulai diberlakukannya sistem tatap muka oleh pemerintah, maka saya meramu pembelajaran ini dengan menyelipkan beberapa kali sistem pembelajaran hybrid, di mana sistem pembelajaran hybrid itu saya terapkan di minggu ke-7. Itu saya lakukan dengan tatap muka, 50% di kelas dan 50% bisa mengakses menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di dalam masa perkuliahan online dan hybrid ini, saya menentukan kriteria kehadiran itu berdasarkan tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi jika mahasiswa tidak mengerjakan tugas, maka sudah pasti kehadirannya tidak dianggap ada oleh saya. Nah, jadi tugas ini penting untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Selain nilai tugas itu sendiri, mahasiswa juga akan diintegrasikan dengan kehadiran terhadap tugas yang diberikan. Lalu untuk lebih mengefektifkan dan untuk lebih bisa memahami setiap materi yang saya berikan ke mahasiswa, maka tugas yang saya berikan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah tugas dalam bentuk video, di mana mahasiswa nantinya akan menjelaskan kembali setiap pertemuan yang saya sampaikan berdasarkan pemahaman mahasiswa itu sendiri. Penjelasan mahasiswa itu akan direkam di video, lalu video tersebut di-upload ke YouTube,
dan link YouTube-nya itu diinput ke sistem aplikasi Edding sebagai informasi atau sebagai bentuk laporan kehadiran mahasiswa itu sendiri. Nah, di dalam metode pemberian tugas video ini ada beberapa hal positif yang bisa didapatkan oleh mahasiswa, yang mana hal positif itu adalah yang pertama, mahasiswa dituntut untuk bisa lebih paham terhadap setiap materi yang saya berikan, di mana pemahaman yang disampaikan oleh mahasiswa itu bisa diakses oleh saya pribadi dan bisa diakses oleh orang di seluruh dunia melalui aplikasi YouTube. Nah, lalu dampak berikutnya terhadap video ini akan bermunculan kreator-kreator konten YouTube dalam pembelajaran. Nah, mahasiswa saya banyak sekali yang sudah menciptakan atau sudah menjadi YouTuber dengan materi-materi atau pembahasan tugas yang dia lakukan dalam setiap sesinya. Nah, hal ini merupakan kabar baik bagi mahasiswa, di mana saat ini kita juga sedang mengalami proses digitalisasi, sehingga semua proses-proses pengetahuan dan pembelajaran bisa diakses secara digital melalui aplikasi tersebut. Nah, ini sangat menguntungkan sekali bagi mahasiswa, karena video-video pembelajaran mereka itu bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, lalu yang berikutnya, metode tugas yang saya berikan itu adalah berdasarkan studi kasus. Studi kasus yang saya berikan adalah saya memberikan kasus-kasus tertentu di dalam pembahasan materi yang saya sampaikan. Nah, biasanya studi kasus ini saya sampaikan pada case-case tertentu saja. Artinya dalam case-case yang memang perlu saya berikan studi kasus, maka saya berikan studi kasus. Contoh misalnya dalam pembahasan santunan Edding ada beberapa studi kasus kenapa sambungan Edding itu dianggap tidak baik dan dianggap menghadirkan cacat-cacat kelas, sehingga itu dicari permasalahannya dalam sebuah kelompok mahasiswa, dan pencarian masalah tersebut dari studi kasus tersebut mahasiswa harus bertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi dan dalam bentuk laporan. Nah, dalam bentuk metode tugas lainnya yang saya berikan selain tugas video dan tugas studi kasus, saya juga memberikan metode tugas dalam bentuk presentasi. Kenapa saya mulai membiasakan diri untuk bisa menerapkan metode presentasi ke mahasiswa? Karena mahasiswa nantinya akan didesain, akan direncanakan untuk bisa tampil baik di masyarakat maupun di dunia kerja. Nah, kalau tidak dipersiapkan dari sekarang sistem-sistem pelaporan dalam presentasi, nantinya mahasiswa akan kesulitan dalam menerapkan presentasi di masyarakat maupun di dunia kerja. Sehingga 3 metode tugas yang saya berikan menurut saya itu sangat efektif sekali bagi mahasiswa sebagai sebuah bentuk pembelajaran yang nantinya itu bisa bermanfaat buat mahasiswa itu sendiri. Nah, berikut saya tampilkan salah satu contoh presentasi tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, silakan dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudha Putra. Saya mahasiswa Universitas Fisika semester 3, prodi Teknik Mesin, kelas 2. Nah, tentunya saya di sini dan dalam kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang materi pengetahuan kami, yaitu BMI. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah teknik mesin. Nah, tidak terlalu lama, langsung saja ke pembahasannya. Nah, welding assembly atau shielded metal welding. Nah, welding assembly ini akan saya artikan secara harfiah terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah dan juga lebih dimengerti. Nah, yang pertama itu shielding. Shielding itu disembunyi, dan metal, baja, arc atau mata listrik, dan juga welding itu pengelasan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Nah, elektroda tadi di penjelasan harfiah yang secara singkat saya tadi
akan mengaliri semua elektroda. Nah, yang nantinya elektroda yang sudah dialiri oleh aliran listrik tersebut akan membentuk sebuah arc atau lompatan listrik. Nah, lompatan listrik ini tidak akan terjadi jika elektroda itu tidak didekatkan dengan dus metal atau plat baja ataupun work pad. Nah, ini merupakan proses terjadinya lompatan listrik yang tadi yang saya sebut tadi arc itu. Nah, lompatan listrik tersebutlah yang sangat penting dalam proses pemanasan. Jadi proses pemanasan ini terjadinya di arc ini ya. Nah, lanjut. Jadi proses pemanasan tadi arc ini nantinya akan melelehkan base metal dan juga akan melelehkan elektroda yang nantinya akan bercampur menjadi sebuah kesatuan logam yang nantinya kita sebut sebagai ferrometal. Nah, jadi tadi work pad itu sebagai base metal dan juga filler metal adalah logam campuran terhadap base metal dan juga elektroda tersebut. Nah, lanjut. Nah, kita ketahui ya bahwa inti dari komponen dari welding assembly ini adalah elektroda. Nah, kita bahas satu persatu bahan-bahan yang ada di dalam elektroda. Yang ke satu itu bahan inti atau bahan yang ada saya pointer ini adalah bahan kawat inti ataupun nantinya ini adalah bahan yang akan dilelehkan untuk menyempurnakan sebuah baja, sebuah buah baja ataupun base metal. Dan yang kedua itu covering. Nah, covering ini yang menyelubungi kawat inti tersebut ya. Nah, kawat inti tersebut diselubungi oleh covering. Nah, covering tersebut nantinya akan terbakar dan membentuk sebuah shielding gas. Nah, apa sih fungsi dari shielding gas tersebut? Shielding gas. Nah, kita secara sekarang ya, shield berarti melindungi. Nah, melindungi apa? Melindungi proses terjadinya welding ini. Nah, jadinya saat shielding gas terjadi, ia menjaga oksidasi itu tidak terjadi. Dan juga yang paling inti adalah fungsinya yaitu menjaga lompatan listrik atau arc yang tadi itu tidak kemana-mana dan juga prosesnya itu stabil, jadinya tidak ada pengempelan elektroda atau dalam base metal, jadinya tidak menempel gitu ya. Di dalam pembelajaran lab session, di mana tadi saya sudah jelaskan, lab session di dalam sistem pembelajaran saya itu dilakukan pada pertemuan pertama, pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15. Nah, di mana lab session yang saya sampaikan itu berupa kuliah ceramah dalam bentuk online dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dengan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, di samping itu saya juga menerapkan seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga menerapkan metode pembelajaran dalam lab session ini dengan cara metode hybrid, yaitu metode tatap muka mahasiswa di kelas, di mana yang bisa hadir di kelas itu adalah 50%. Nah, itu metode pembelajarannya seperti layaknya pembelajaran tatap muka sebelum masa pandemi berlangsung. Nah, berikut saya tampilkan metode pembelajaran lab session dan metode pembelajaran hybrid yang saya berikan kepada mahasiswa. Silakan dilihat video berikut ini. Teman-teman perlu ketahui bahwa dalam elemen mesin ada dua jenis sambungan, yaitu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Nah, sambungan tetap itu merupakan sambungan yang masuk ke dalam sambungan tetap itu ada paku keling atau rivet, ada welding atau las, dan yang terakhir ada susu tekan ya. Nah, sambungan tetap ini adalah merupakan sambungan pada elemen mesin yang dia tidak bisa dibongkar ya. Dia hanya bisa dibuka kalau kita merusak sambungan tersebut ya. Lalu kalau yang termasuk sambungan tidak tetap itu adalah sambungan yang bisa dibongkar pasang ya. Kita mengenal ada ulir ya, ada skrup ya, ada pasak. Nah, dia bisa dibuka dan bisa dipasang kembali tanpa harus merusak sambungan itu.
Nah, itu adalah dua jenis sambungan pada elemen mesin yang nantinya akan kita bahas beberapa di antaranya. Teman-teman bisa lihat beberapa ilustrasi yang bisa saya tampilkan di dalam sambungan pada elemen mesin. Ada sambungan rivet, ya, sambungan rivet biasanya digunakan di jembatan, ya, di konstruksi, di boiler, ya, di beberapa sambungan-sambungan aluminium. Lalu ada juga sambungan welding, ya, atau sambungan pengelasan, ya. Nah, ini sambungan yang cukup paling banyak sekali digunakan, ya, karena memang dia memiliki hal-hal yang sangat baik di dalam sebuah proses penyambungan. Lalu ada juga sambungan baut and nut atau baut dan mur, dan ada juga sambungan spi atau sambungan pasak. Oke, untuk rivet join itu sendiri adalah, atau sambungan rivet adalah merupakan jenis sambungan tetap pada elemen mesin yang digunakan untuk menyambung antara dua plat atau lebih menjadi satu dengan kekuatan yang diizinkan. Jadi dua material, ya, atau lebih akan disambung satu sama lainnya menggunakan jenis sambungan rivet ini menjadi sebuah sambungan yang memiliki kekuatan yang diizinkan. Nah, dalam hal ini banyak sekali jenis-jenis sistem permesinan yang menerapkan sambungan join, ya, atau sambungan rivet dalam pelaksanaan sambungannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjut? Sudah Pak, untuk introduction udah cukup Pak. Cukup ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini saya ada mengilustrasikan beberapa bentuk dari rivet join itu sendiri. Nah, rivet join atau sambungan rivet merupakan batang silinder pendek di mana kepalanya terintegrasi, ya, dengan badan, ya, nyambung dengan badan. Ya. Bagian kepala berbentuk silinder, ya, disebut seng, ya, bisa yang sengnya round atau setengah lingkaran ataupun rata. Serta badan dan bagian bawahnya dikenal dengan ekor. Nah, inilah nanti konstruksi rivet inilah nanti yang akan masuk ke sambungan yang akan kita sambung. Rivet juga digunakan untuk membuat pengikat permanen antara plat, ya. Jadi dia digunakan sebagai bentuk sambungan permanen antara plat seperti dalam pekerjaan struktur, pembuatan kapal, jembatan, tangki, dan ketel uap. Nah, ini beberapa kegunaan yang menggunakan atau beberapa sistem permesinan ataupun bodi permesinan yang menggunakan sambungan jenis rivet, ya. Ada kapal, ya, ketel, jembatan, pesawat, ya, plat. Nah, itu adalah merupakan jenis-jenis sistem permesinan yang membutuhkan sambungan rivet dalam proses penyambungannya. Nah, ini saya mengilustrasikan beberapa jenis sambungan, ya, pada bodi pesawat. Nah, bodi pesawat ini hampir kurang lebih 90% dia disambung dengan rivet, ya, karena dia base materialnya itu adalah aluminium. Aluminium itu salah satu material yang tidak baik untuk di welding, bukan tidak bisa, tapi tidak baik untuk di welding dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, sehingga di dalam bodi pesawat itu mengharuskan sambungan antara satu material dengan material lainnya menggunakan sambungan jenis rivet. Lalu ada juga konstruksi jembatan, ya, seperti yang kita ketahui di jembatan-jembatan, nah, konstruksinya menggunakan sambungan rivet. Lalu ada juga yang menggunakan sambungan rivet ini untuk sambungan-sambungan pada boiler atau ketel uap. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk perkuliahan mesin di sesi ke-7, ya, dimana di sesi ini kita coba memberikan materi dalam bentuk hybrid, yaitu tatap muka, sebagian tatap muka dan sebagian lagi teman-teman yang menyimak di rumah
mengenai karena peraturan kita belum memperbolehkan 100% full tatap muka. Sehingga dalam bentuk metode pembelajaran kita yang 14 kali pertemuan saya mix antara live session, terus e-learning dan tatap muka atau hybrid. Baik teman-teman sekalian, pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang pengantar sambungan welding, di mana kita sebelumnya sudah membahas jenis-jenis sambungan elemen mesin lainnya, ada sambungan rivet, ada sambungan apa lagi? Ya, ada sambungan rivet, ada sambungan pasang, ya, ada sambungan baut, ya. Nah, sekarang kita akan membahas pengantar sambungan welding, di mana dalam pengantar sambungan welding ini saya akan membahas seputar secara umum pengetahuan tentang welding. Dan nanti next berikutnya, di minggu berikutnya, kita akan membahas lebih ke spesifik ke pembebanannya atau perhitungan-perhitungannya. Baik, kita mulai. Oke, sambungan welding itu seperti kita ketahui bahwa merupakan jenis sambungan pada elemen mesin, dan di mana sambungan ini fokus kepada terjadinya lelehan antara dua buah material. Lalu ketika dua buah material itu sama-sama dalam kondisi meleleh, maka diberikan bahan tambah yang sama-sama juga ikut meleleh, sehingga lelehan antara dua base material yang akan disambung dan ditambah lebih dengan bahan tambah menjadi sebuah satu ikatan kekuatan pada saat kedua base material ini dalam kondisi dingin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua base material, ya, material A dan material B, yang akan disambung dengan menggunakan sistem welding atau sistem pengelasan. Nah, kedua buah base material ini dia harus dalam kondisi meleleh atau dalam kondisi cair. Kalau salah satunya tidak cair atau dua-duanya tidak cair, maka proses pengelasan itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, kalau itu tidak terjadi, bukan pengelasan namanya, tapi apa? Nah, ada yang jadi sambungan tapi nggak bisa meleleh gitu ya. Apa yang tahu nggak? Bukan rivet. Bukan rivet. Bukan, dia sama-sama dipanaskan sebenarnya. Nah, ya, solder, ya. Solder, brazing, patrik, yang kita kenal. Dulu masih zamannya banyak tukang patrik itu, ibu kita kalau pancinya bocor di patrik itu, ya. Nah, itu dia nggak perlu mencair dua buah base materialnya, hanya bahan tambahnya saja yang cair, ya. Tapi bahan tambahnya pasti namanya mencair, ya, pasti dalam kondisi panas. Cuman base materialnya dia terkena dampak panas dari bahan tambahnya tersebut sehingga dia nempel. Cuman memang dari segi kekuatan tidak maksimal. Dan makanya patri itu di beberapa kondisi itu digunakan hanya sebagai penutup kebocoran-kebocoran yang tidak membutuhkan tekanan yang besar. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Saya lewat dulu ya, saya lanjut ya. Oke, proses pengelasan itu terdiri menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya fusion welding dan yang kedua ada yang namanya forging. Fusion welding itu merupakan proses welding dengan media panas berasal dari sumber panas itu sendiri. Jadi sumber panasnya berasal dari energi panas tersebut yang dibangkitkan oleh sebuah metode, ya, kalau di beberapa resource atau sumber daya energinya itu dari mesin weldingnya yang dikoneksikan antara polaritas positif dan polaritas negatif, sehingga dia akan menimbulkan panas dan akan melelehkan dua buah jenis material tersebut. Nah, itu merupakan jenis proses welding yang namanya fusion welding. Jadi sumber panasnya berasal dari panas itu sendiri, dari proses itu sendiri. Lalu yang berikutnya ada namanya forging. Nah, forging ini
dia bisa kombinasi atau bisa sumber panasnya dari luar. Artinya base material yang mau disambung itu dipanaskan dari luar, dari tempat tertentu, ya, dari tungku tertentu. Ya, kalau kita berbicara forging, kita berbicara tempat. Kalau tempat kan lantai besi. Ya. Orang dulu itu kalau mau buat apa pedang, mau buat bolong itu kan di material itu dipanaskan dulu, dipukul dia langsung tungku, terus setelah panas, setelah leleh, dipukul-pukul dibentuk. Nah itu namanya forging, ya, atau istilah Indonesianya tempat, tapi istilah tekniknya adalah forging. Nah forging ini dia bisa disambung juga, bisa penyambungan gitu kan. Jadi dua buah base material yang disambung, dipanaskan dua-duanya, didekatkan lalu dipukul-pukul, maka dia akan bersenyawa bersama lain. Nah itu adalah proses forging. Jadi secara umum proses welding itu ada dua, yaitu fusion welding dan forging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Kuliahan Mesin di sesi ke-7 ya, dimana di sesi ini saya coba memberikan materi dalam bentuk hybrid, yaitu tatap muka. Sebagian tatap muka dan sebagian lagi teman-teman kita sedang menyimak di rumah online karena peraturan kita belum memperbolehkan 100% semua tatap muka, sehingga dalam metode pembelajaran kita yang 14 kali pertemuan saya mix antara live session, terus e-learning dan tatap muka atau hybrid. Baik teman-teman sekalian, pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang pengantar sambungan welding, di mana kita sebelumnya sudah membahas jenis-jenis sambungan elemen mesin lainnya, ada sambungan briket, ada sambungan apa lagi? Ya, ada sambungan briket, ada sambungan kasar, ya, ada sambungan baut, ya. Nah, sekarang kita akan membahas pengantar sambungan welding, di mana dalam pengantar sambungan welding ini saya akan membahas seputar secara umum pengetahuan tentang welding. Dan nanti next berikutnya, di minggu berikutnya kita akan membahas lebih ke spesifik ke pembuatannya atau hitungan-hitungannya. Baik, kita mulai. Sambungan welding itu seperti kita ketahui bahwa merupakan jenis sambungan pada elemen mesin, ya, di mana sambungan ini fokus kepada terjadinya lelehan antara dua buah material. Lalu ketika dua buah material itu sama-sama dalam kondisi meleleh, maka diberikan bahan tambah yang sama-sama juga itu meleleh, sehingga lelehan antara dua base material yang akan disambung dan ditambah lagi dengan bahan tambah menjadi sebuah satu ikatan kekuatan pada saat kedua base material ini dalam kondisi dingin. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada dua base material, material A dan material B, yang akan disambung dengan menggunakan sistem welding atau sistem pengelasan. Nah kedua buah base material ini dia harus dalam kondisi meleleh atau dalam kondisi cair. Kalau salah satunya tidak cair atau dua-duanya tidak cair, maka proses pengelasan itu tidak akan terjadi. Ya. Nah kalau itu tidak terjadi, bukan pengelasan namanya, tapi apa? Nah, ada yang jenis sambungan tapi nggak bisa meleleh ini. Apa yang tahu nggak? Bukan ripet. Bukan, dia sama-sama dipanaskan dua-duanya. Nah, ya, solder ya. Solder, brazing, patri, kita kenal. Dulu zamannya masih zamannya banyak tukang patri itu, ibu kita kalau kayak pancinya bocor di patri itu, ya. Nah itu dia nggak perlu mencair.
dua buah base materialnya hanya bahan tambahnya saja yang cair, ya. Tapi bahan tambahnya pasti namanya cair ya, pasti dalam kondisi panas. Cuman base materialnya dia terkena dampak panas dari bahan tambahnya tersebut sehingga dia nempel. Cuman memang dari sisi kekuatan tidak maksimal. Ya, makanya baterai itu di beberapa kondisi itu digunakan hanya sebagai penutup kebocoran-kebocoran yang tidak membutuhkan tekanan yang besar. Nah, berikut